Teman-teman pasti sering mendengar kata ini, investasi. Investasi sering diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas penanaman modal, yang mana umumnya uang pada suatu harta atau aset, dengan tujuan atau harapan ada perkembangan dari nilai aset tersebut, sehingga dapat menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini, saya mau berbicara tentang investasi. Tetapi jangan berpikir saya akan berbicara tentang uang. Saya mau berbicara tentang investasi yang lain yang semua orang bisa lakukan. Di video ini saya nggak akan berbicara hukum dulu. Saya mau melakukan sesuatu yang baru. Tetapi apa yang saya bicarakan ini bisa berlaku dan bermanfaat bagi siapa saja. Bahkan ini berlaku bagi diri saya sendiri sebagai seorang advokat. Karena itu dalam video ini saya mau berbagi pemikiran yang pastinya bisa bermanfaat, memberikan inspirasi dan motivasi kepada teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel saya, Gerald Advokat. Ikuti saya dalam video ini karena saya mau berbagi tentang investasi kepada diri kita sendiri. Tadi saya sudah sedikit berikan pengertian apa itu investasi. Saya akan coba berikan gambaran tentang investasi. Kalau teman-teman punya uang, misalkan saja 1 juta rupiah, teman-teman bisa beli sebuah aset, bisa emas, obligasi, atau saham, sebagai contoh. Harga aset yang teman-teman beli, misalkan 1 juta rupiah juga. Aset-aset yang dibeli ini dalam berjalannya waktu akan bisa mengalami pertumbuhan nilai. Harganya meningkat. Lalu beberapa waktu sudah berjalan dan aset yang teman-teman tadi beli harganya meningkat. Dari yang ketika dibeli harganya hanya 1 juta rupiah, sekarang menjadi 1.500.000 rupiah. Lalu teman-teman menjual aset tersebut dengan harga 1.500.000 rupiah. Dari contoh ini, teman-teman mendapatkan keuntungan, bukan? Dari yang awalnya uang teman-teman hanya sebesar 1 juta rupiah, setelah berinvestasi, sekarang teman-teman memiliki 1.500.000 rupiah. Atau teman-teman untung 500.000 rupiah. Ini gambaran sederhana tentang investasi. Walaupun dalam prakteknya sering tidak semudah itu. Karena aset yang kita investasikan bisa juga harganya malah menurun dari sejak kita beli. Bukannya untung, malah kita menderita kerugian. Tetapi yang hendak saya bicarakan di video ini bukan investasi yang ini, tetapi investasi yang lainnya. Investasi kepada diri kita sendiri. Investasi yang ingin saya bicarakan dan bagikan kepada teman-teman adalah investasi kepada diri kita sendiri. Mungkin teman-teman ada yang bingung, maksudnya apa investasi kepada diri kita sendiri? Memang diri kita aset. Sebenarnya sedikit berbeda, tetapi ini tetap sebuah investasi. Sebelumnya kita coba pahami dulu apa sih yang menjadi esensi dari investasi. Ketika kita berinvestasi, sebenarnya kita sedang mengusahakan peningkatan atau pertumbuhan nilai atau harga. Dalam contoh sebelumnya yang meningkat adalah kekayaan. Apapun juga usaha yang kita lakukan, yang namanya investasi selalu merupakan usaha yang memiliki tujuan untuk mendapatkan peningkatan atau pertumbuhan nilai. Dan yang kedua, investasi adalah usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Lalu kembali kepada investasi kepada diri kita sendiri. Pertanyaannya, bisakah kita melakukan suatu usaha untuk meningkatkan dan menumbuhkan nilai diri kita sendiri? Sehingga di kemudian hari bisa membawa keuntungan dan manfaat buat diri kita tentunya. Tentu saja jawabannya bisa. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimana caranya? Cara berinvestasi kepada diri kita sendiri. Jika investasi pada umumnya selalu berbicara tentang uang dan kekayaan material, dalam investasi kepada diri kita sendiri tidak selalu berbicara tentang uang. Walaupun
ada uang, juga bisa membantu. Kita pahami dulu bahwa meningkatkan nilai diri kita sendiri ada banyak caranya. Tetapi yang saya mau bagikan di sini, dan ini juga yang sering saya lakukan pada diri saya sendiri, adalah dengan menambahkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang baru ke dalam diri kita. Teman-teman sadar atau tidak, keahlian, keterampilan, dan kemampuan adalah sesuatu yang dapat dijual. Maksudnya dijual di sini adalah ada orang-orang yang memerlukan bantuan atau jasa terkait suatu keahlian, keterampilan, dan mereka akan membayar untuk itu. Saya coba sebutkan, dokter, arsitek, advokat seperti saya, dan profesi lainnya. Mereka semua adalah profesi-profesi yang dikenal karena keahliannya. Dokter yang ahli di bidang kesehatan, advokat ahli di bidang hukum, dan selalu ada orang yang akan membutuhkan jasa mereka dan akan membayar untuk jasa mereka. Tetapi keahlian, keterampilan tidak hanya terbatas kepada profesi-profesi seperti advokat, arsitek, atau dokter yang tadi saya sebutkan. Dalam masyarakat ternyata ada banyak keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh banyak orang. Saya bisa contohkan, penerjemah, ahli membuat gambar digital sekarang ini, editor gambar, editor video, bahkan penulis, dan masih banyak lagi. Bahkan banyak dari mereka ini tidak membutuhkan gelar khusus atau izin khusus untuk bisa berprofesi layaknya dokter atau advokat. Dengan demikian, selama mereka memiliki keahlian keterampilan saja, mereka sudah bisa menyediakan jasa mereka kepada orang lain dan mereka akan dibayar. Tetapi suatu keterampilan atau keahlian tidak selalu ada secara alami dalam diri kita begitu saja. Ada kalanya, bahkan hampir selalu keterampilan atau keahlian harus dipelajari dan dilatih. Saya adalah orang yang percaya kalau bakat alami, talenta saja tidak cukup untuk membawa kita kepada keberhasilan. Saya percaya memiliki bakat alami ataupun tidak, semua orang harus tetap belajar dan melatih dirinya hingga dirinya mahir. Bahkan saya juga percaya orang yang tidak memiliki bakat atau talenta alami pun bisa mahir atau expert kalau dia mau bekerja keras, belajar dan melatih dirinya dalam menguasai suatu keahlian atau keterampilan. Sebaliknya, seseorang yang dengan bakat talenta alami saja jika tidak mau bekerja keras, belajar dan melatih dirinya, maka bisa-bisa dia tidak akan mencapai kemahiran atau menjadi expert. Ini yang saya maksudkan. Kita berinvestasi kepada diri kita sendiri untuk meningkatkan nilai diri kita dengan cara belajar dan melatih diri kita, melatih kemampuan dan keterampilan yang baru. Contoh, belajar bahasa yang baru, belajar melatih keterampilan, keahlian baru dalam editing gambar atau video, misalkan membaca buku atau artikel dan tulisan untuk memperluas pengetahuan kita. Belajar juga melatih bagaimana caranya membuat sebuah artikel atau tulisan, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekali lagi, tujuannya adalah agar dengan mendapatkan kemampuan dan keahlian yang baru dalam diri kita, maka akan terbuka peluang-peluang baru untuk memberikan jasa kita atau keahlian diri kita kepada orang lain. Dan pada akhirnya, kita bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomis tentunya. Saya sendiri sebagai advokat bukan berarti ketika saya lulus dari universitas, saya menjadi ahli dalam semua bidang hukum. Bahkan hingga hari ini, saya kembali membuka dan membaca buku-buku hukum dan putusan-putusan pengadilan untuk memperdalam pemahaman saya. Bahkan saya juga membaca buku-buku dan peraturan-peraturan untuk memahami bidang-bidang hukum lainnya yang belum saya pahami atau belum saya pelajari sebelumnya. Saya juga belajar dan melatih bagaimana caranya membuat, contohnya perjanjian, dokumen-dokumen pengadilan, gugatan, replik, duplik, jawaban, eksepsi, ataupun cara membuat surat-surat. Semuanya itu saya latih. Tujuannya supaya saya semakin mahir dalam memberikan pelayanan hukum saya. Tetapi, ini dia. Saya nggak cuma mendalami keilmuan hukum saja.
Saya juga belajar hal-hal seperti editing video dan gambar. Buat apa? Jawabannya simple, agar saya bisa membuat video konten seperti yang teman-teman sedang saksikan. Teman-teman perlu tahu bahwa semua produksi video yang teman-teman saksikan ini saya lakukan sendiri, termasuk editing video. Dan apa yang tadi saya katakan itu adalah bentuk investasi saya kepada diri saya sendiri. Pelajaran dari seorang investor. Apa yang saya bagikan dalam video ini bukan suatu pemikiran yang baru. Pemikiran ini sudah ada sejak lama. Bahkan saya bisa bilang, seorang investor terkenal di dunia mengakui bahwa investasi terhadap diri kita sendiri adalah investasi yang paling penting dalam kehidupannya. Beliau adalah Warren Buffett, seorang investor pasar modal dan salah satu orang terkaya di dunia. Ia berkata, "The best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn." Investasi yang paling baik yang dapat Anda lakukan adalah investasi kepada diri Anda sendiri. Semakin banyak Anda belajar, maka semakin banyak Anda akan memperoleh penghasilan. Jadi bahkan orang yang lebih terkenal dengan investasi di bidang keuangan, di bidang pasar modal pun mengakui bahwa investasi yang terbaik sebenarnya adalah investasi kepada diri kita sendiri. Investasi kepada diri kita sendiri ini tidak terbatas kepada kelompok orang tertentu saja. Apakah dia punya gelar pendidikan tinggi atau tidak? Apakah dia punya gelar ekonomi atau tidak? Investasi kepada diri kita sendiri berlaku bagi semua orang. Dan semua orang bisa berinvestasi kepada dirinya sendiri. Caranya seperti yang sudah saya bagikan tadi. Yang kita perlukan adalah kita memiliki pemikiran yang tepat terhadap diri kita. Dan jangan pernah menutup diri kita untuk berkembang. Kita selalu bisa berkembang dan akan berkembang selama kita mau belajar dan melatih diri kita. Dan jika kita berkembang, akan selalu ada peluang-peluang baru yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Dan diri kita lah yang akhirnya akan menentukan apakah kita akan mengambil peluang-peluang tersebut dan akhirnya mendapatkan manfaat bagi diri kita sendiri. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa mencerahkan teman-teman. Sesekali boleh dong saya coba bagikan konten yang isinya berbagi pemikiran dan memberikan inspirasi. Tidak selalu tentang hukum. Jangan lupa like, berikan komentar, dan share video ini kepada teman-teman lainnya. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali untuk subscribe channel saya, Gerald Advokat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Sampai jumpa dalam video saya yang lainnya. Salam.